Hai Yandi Lovers, hari ini udah sore, jam 5 sore, tapi Verti baru sempat bikin video. Ya, ini juga masih ada di kantor gitu kan. Yang sebelum Ferdi lanjut ke videonya, Ferdi mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian semua yang udah mau support Ferdi di YouTube Ferdi, udah mau subscribe, like, dan share, dan juga mau follow Instagram Ferdi, terus yang mau follow juga di TikTok Ferdi. Ferdi mau ucapin terima kasih banyak banget. Dan sebelumnya Ferdi juga mau minta maaf karena udah jarang banget bikin video-video konten, karena masih bingung nih mau konten apa lagi, tentang unit apa lagi, karena mungkin di beberapa video Ferdi udah sempet ngejelasin beberapa unit dari Hyundai gitu kan. Dan untuk di video kali ini Ferdi mau bikin tentang kenaikan harga Ioniq 5. Ya, betul banget, Ioniq 5 di tahun 2023 ini berketepatan di tanggal 1 September 2023. Di tahun ini itu ada kenaikan harga OTR dari yang awal kemarin udah disubsidi, ada kenaikan juga dulu 11 juta karena ada penambahan fitur. Tapi tenang, buat para Hyundai lovers, buat para EV lovers, untuk Ioniq 5 tetap dapat subsidi subsidi pemerintah dengan PPN 1%. Nah, untuk fiturnya apa aja yang ditambahkan dengan harga yang naik 11 juta, kita langsung lihat ke unitnya. Nah, unitnya udah ada di depan kita. Dari segi fisik semua hampir sama, masih sama dengan unit sebelumnya. Nah, yang ada perbedaan itu kenapa harga bisa naik sampai 11 juta, karena ada penambahan di sektor safety. Safety-nya apa sih yang nambah gitu kan? Mungkin dari airbag dan segala macam sama masih, tapi kalau kita lebih jeli, semua hampir sama ya, nggak ada perubahan. Dari segi jok, ambient light, terusnya dengan speaker yang masih Bose, yang nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi ada penambahan fitur aja sebenarnya. Nah, untuk fiturnya sendiri penambahannya di mana? Penambahan fiturnya itu ada di bagian sini. Nah, ini ada Bluelink dan SOS, jadi udah sama kayak unit lainnya, kayak di kereta dan Stargazer. Ada penambahan Bluelink dan SOS. Nanti Ferdi sisipin juga videonya dengan OTR terbarunya untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Ada perbedaan memang, tapi tetap nanti Ferdi akan jelaskan apa aja sih fitur-fitur Bluelink dan apa sih perbedaan OTR-nya berapa gitu kan yang signifikannya. Nah, Bluelink sebenarnya lebih bermanfaat buat para pengendara di saat urgent. Contoh mobil kehabisan baterai, karena ini mobil listrik ya, kehabisan baterai karena kita lupa charge, bukan karena penyakit yang lainnya. Kita lupa charge, urgent, kita butuh bantuan, nggak ngerti caranya harus hubungin kemana, kita bingung. Jadi kalian semua tinggal pencet tombol Bluelink. Mungkin sama lah ya, kalau yang udah paham tentang Hyundai, mungkin Bluelink itu fungsinya seperti itu. Jadi nanti terhubung ke head unit di sini. Bisa dinyalain. Oh, kuncinya di dalam sana. Oke, paling penambahan itu aja sih. Di 11 juta ada penambahannya di fitur Bluelink. Dan Bluelink itu lebih unggul ya, karena ada hampir 27 fungsi. Dan dia bisa terhubung dengan handphone kita gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu khawatir lagi kalau masalah urgent karena kehilangan, ada yang ngisengin mobil kita, dalam artian nyolong mobil kita gitu kan. Terus kedua, seandainya kita mau cek kesehatan tentang baterai mobilnya, cek kesehatan tentang jarak tempuh, sisa baterainya, kita bisa kontrol AC semua. Pokoknya semua hanya satu kontrol melalui handphone si pengguna, dan itu bisa di-share sampai 5 handphone, bisa 5 handphone. Itu bisa di Apple ataupun di Android. SOS itu sangat membantu banget juga seandainya kita lagi dalam perjalanan dan mengalami kondisi fisik yang menurun, drop, kurang enak badan, atau kita lagi bawa partner kita dan partner kita mengalami yang namanya kurang enak badan, kurang fit, kesehatannya menurun, kita tinggal pakai SOS ini. Nanti pihak call center Hyundai akan menghubungi kalian semua melalui head unit. Setelah itu ditanya lokasi kalian ada di mana, posisinya di mana dengan akurat. Nanti akan ada tim medis
yang akan menjemput kalian gitu. Selain tim medis, untuk polisi juga bisa nih. Jadi seandainya kalian mengalami trouble dengan kejahatan, tindak kejahatan di jalan, tombol SOS ini sangat membantu. Tetap nanti terhubung dengan call center Hyundai melalui head unit, ditanya lokasinya sama seperti ambulans tadi, dan kita kebutuhannya apa, polisi, ya nanti polisi yang akan menghampiri kita seperti itu. SOS dan Blue Link. Dengan kenaikan 11 juta dibilang worth it atau tidak, ya kembali lagi sama kalian semua. Menurut kalian dengan 11 juta itu worth it atau tidak, dengan kenyamanan-kenyamanan yang kalian dapat, dengan keselamatan yang kalian akan dapat gitu kan dengan menggunakan fitur Blue Link, kenyamanan berkendara, terus yang kenyamanan saat perjalanan, kenyamanan untuk para penumpang depan belakang, terusnya buat keselamatan kalian juga, ini sangat berfungsi sih kalau menurut aku ya. Sangat-sangatlah worth it. Kenapa ditambahin Blue Link-nya baru sekarang gitu kan? Ya ini baru ada pengembangan dari pihak Hyundai Motor Indonesia tentang sistem security si Ioniq 5. Karena kan kemarin baru launching juga Ioniq 6 gitu kan. Jadi biarin pasarnya tetap berjalan untuk di Ioniq 5. Jadi ya ditambahkan fitur Blue Link ini dengan penambahan harga di 11 juta. Seperti itu penjelasannya. Dan kenaikan 11 jutanya baru ada di bulan September ini ya. Jadi buat kalian jangan khawatir, walaupun harganya naik 11 juta, tapi PPN pemerintah dengan 1%-nya itu tetap berlaku. Tapi entah sampai kapan buat masalah PPN-nya saya juga kurang paham. Saya juga kurang paham sampai kapan pemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk EV cars di Hyundai ini, untuk di Ioniq khususnya. Ya, dari segi fisik semua nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Ini warna gold matte dan kita ready ya untuk displaynya. Untuk unitnya bisa langsung di japri aja ke Verdi WA untuk nanya diskon, terus untuk nanya ketersediaan stok, test drive dan segala macamnya langsung WA ataupun telepon ke Verdi aja. Keren. 11 juta nambahnya. Nah, paling seperti itu penambahan 11 jutanya di harga OTR terbaru di Ioniq. Nanti untuk harga lengkapnya dengan yang sudah dipotong subsidi PPN dengan PPN 1%, nanti Ferry tulis di deskripsi ataupun di video sini. Dan buat kalian semua para Hyundai lovers yang ingin menanyakan ketersediaan unit, ketersediaan stok, terusnya diskon, dan ingin mencoba Ioniq 5 dengan Blue Link, mau test drive, bisa langsung hubungi Ferdi. Nanti Ferdi tulis juga nomornya ada di sini. Oke, mungkin videonya cukup singkat seperti ini karena bingung juga kita mau jelasin apa lagi, karena Ioniq 5 mungkin udah banyak yang tahu, tapi ya karena ada penambahan fitur jadi Ferdi bantu jelasin penambahan fiturnya itu apa aja. Mungkin cukup sekian video dari Ferdi kali ini. Nanti kita coba bikin reviewan di Ioniq 6, tapi karena belum di display jadi Ferdi belum bisa buat nge-review, belum bisa juga buat bikin video. Jadi akhir kata Ferdi ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video yang singkat ini. See you.